Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kembali kita mengingat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragam kenikmatan yang zahirah atau yang batinah selalu Allah curahkan untuk hambanya. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa ta'ala mencelupkan kalian semuanya dalam beragam nikmatnya yang zahirah ataupun yang batinah. Akan tetapi hadirin, teramat banyak dan lebih banyak yang tidak menyadari dan bahkan tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari kalangan para hambaku yang mampu menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Dan ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, nikmat Allah yang sangat besar dalam kehidupan kita yang harus senantiasa kita ingat dan merupakan hikmah yang agung, anugerah yang besar
yang Allah berikan untuk kita, yaitu kita ditakdirkan Allah, ditentukan Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Nabiur Rahmah, menjadi umat seseorang yang disifati sebagai Sayyidu Walad Bani Adam, pemimpin dan orang yang terbaik dari seluruh anak Adam. Merupakan nikmat Allah takdirkan kita untuk hidup dan mendapatkan warisan yang utuh dan sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang besar. Kalaulah kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terakhir dan kita menjadi umatnya yang terakhir, akan tetapi kelak di hari kiamat yang merupakan keutamaan yang Allah anugerahkan kepada beliau dan kepada umatnya, beliau akan menjadi orang yang pertama dibangkitkan di hari kiamat. Beliau akan menjadi orang yang pertama yang akan dibangkitkan. Awwalu man yuhsyaru yaumal qiyamah, orang yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah anugerahkan kepada kekasihnya Khalil wa kalimuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ikhwati fillah, beragam ayat Allah ingatkan kepada kita untuk menggugah rasa syukur kita dan semangat kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mewujudkan cinta dengan ittiba', dengan setia mengikuti jalannya yang lurus, jalan yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dikatakan kepada kekasihnya, qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah, yang aku menyeru di atas jalan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala basirah, al-ilmu yang yaqin, di atas ilmu yang terang dan keyakinan. Subhanallah hadirin, ini merupakan anugerah yang besar untuk kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagaimana kita katakan beragam ayat senantiasa menggugah kita untuk kembali mengingat sejauh mana kita mampu untuk mewarnai kehidupan ini dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya hadirin, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sibghatullah, dan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sibghatullah wa man ahsanu min Allah sibghah, sembah Allah, warna yang dengannya Allah mewarnai hambanya. Dan siapa yang lebih baik? Wa man ahsanu min Allah, siapakah yang lebih baik dari Allah subhanahu wa ta'ala sibghah, dalam sebuah pewarnaan kehidupan seorang hamba. Tentunya dengan syariah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
akan menjadi warna kehidupan yang menakjubkan, akan menampilkan seorang hamba yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala-galanya. Yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah di atas segala-galanya. Bahkan dia akan senantiasa berupaya untuk mencari dan menikmati halawatul iman, manisnya iman, dengan mencintai Allah dan mencintai kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan kata Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman siapapun kalian ketika tidak mendahulukan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang lainnya. Hadirin rahimallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita semuanya ada uswatun hasanah, ada uswah, ada qudwah yang hasanah, yang terbaik, yang sempurna. Tidaklah siapapun kita dalam kapasitas apapun ketika ingin melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan mendapatkan kesempurnaan dan merupakan sosok dan profil manusia yang besar, yang Allah besarkan, yang Allah muliakan, yang Allah puji, dari akhlaknya yang sangat agung, sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan engkau Muhammad pada dirimu la'ala khuluqin 'azim, ada akhlak yang agung, akhlak yang besar, akhlak yang mulia, kesempurnaan akhlak. Dan inilah yang ada pada Rasulullah, dan inilah uswatun hasanah. Tapi bagi siapa? Untuk siapa? Allah katakan, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah ingatkan, Rasulullah akan menjadi uswah yang terbaik, tetapi dengan syarat, yang mampu mengambil uswah ini, yang mampu meneladani, yang mampu untuk menjadikan beliau tidak hanya sekedar ucapan mulut bahwa Rasulullah ada orang yang dicintai, akan tetapi benar-benar cinta yang terwujudkan dalam sebuah kecintaan yang sebenarnya dan kecemburuan dalam bentuk ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ingatkan syarat yang pertama, yaitu liman kana yarjullah, menjadi uswah bagi mereka yang mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, karena memang hakikatnya kecintaan kita kepada Rasulullah sifatnya adalah mengikuti. Tabi'. Tatkala kita mencintai Allah, maka Allah menuntut kita, mewajibkan kita untuk cinta kepada siapa yang dicintai, Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu akan menjadi uswah. Dikatakan oleh para ulama, kalau ada dalam kehidupan seorang hamba itu harapannya selalu diletakkan dalam sebuah tingkatan yang paling tinggi, harapan yang paling mulia, yaitu ketika selalu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih mengharukan dalam kehidupannya, tidak ada sesuatu yang lebih menjadi harapannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadirin kiranya menjadi sesuatu yang ada kalinya demikian berat
untuk kita menampilkan sosok seorang muslim yang mampu menyatakan dengan lisannya dan juga dengan lisanul hal sebagai orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengharapkan Allah, orang yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah, tertuntut hadirin beragam tuntutan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang ahlul kitab. Allah ingatkan kepada mereka, kalau seandainya sekiranya benar-benar mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diperintahkan kepada mereka untuk mengharapkan kematian. Berani tidak mereka mengharapkan kematian? Yatamannawna al-maut. Maka Allah pun menjawab untuk menyingkap isi hati mereka, wala yatamannawnahu abadan. Sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kematian. Subhanallah, Allah menyingkap isi hati mereka. Kenapa? Hakikatnya mereka sadar, dzalika bima qaddamat aydihim. Mereka sadar apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Mereka tahu kerusakan yang mereka lakukan. Mereka tahu kemaksiatan yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin mengharapkan akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan hadirin, beragam dan beragam orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ketika harapannya tidak dibingkai dengan ilmu agama, subhanallah, yang seharusnya terarahkan harapannya dia kepada Allah, menjadi seorang hamba yang mentauhidkan Allah, menjadi seorang hamba yang hanya tunduk kepada Allah, menjadi seorang hamba yang mengarahkan kehidupannya dan kematiannya hanya untuk Allah. Ketika ini tidak terwujudkan, tentunya akan sangat sulit mewujudkan sebuah harapan. Oleh sebab itu hadirin rahimanallahu wa iyyakum, harapan ketika diletakkan pada tempatnya, dibingkai dengan ilmu, akan melahirkan profil seorang manusia yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mentauhidkan, orang yang jujur dengan tauhid, yang benar-benar mentauhidkan Allah, kata para ulama salaf, akan dengan sendirinya menghiasi kehidupannya dengan akhlak yang agung, akan mampu mengambil dan kemudian menampilkan uswahnya dalam sebuah realita, dalam sebuah keadaan dan kenyataan. Seorang yang mentauhidkan Allah, maka tertuntut tentunya untuk mengikuti di dalam kehidupannya, memiliki akhlak yang baik. Karena kesempurnaan akhlak itu menyeluruh, akhlak kepada Allah dan akhlak terhadap sesama. Oleh sebab itu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Sahihul Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq." Dalam riwayat yang lainnya, "Salih al-akhlaq." "Innama bu'ithu," sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, aku diutus liutammima, untuk menyempurnakan salihal akhlak, akhlak yang saleh. Dalam riwayat yang lainnya, makarimal akhlak, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Yang sehingga Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala, beliau menanggapi ketika menyebutkan hadis yang agung ini di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengingatkan bahwa dalam hadis yang kiranya hanya sepenggal ini hadirin, tetapi cakupannya demikian sempurna. Di dalam hadis itu, kata Ibnu Abdul Barr, ada keutamaan Islam, ada kemuliaan Islam,
ada al-ihsan, ada al-muruah. Subhanallah, utuh di dalam penggalan sabda yang memang sebagaimana kata para ulama, apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu identik dengan apa yang dikatakan jawami'ul kalim, ringkas katanya tetapi muatannya demikian menakjubkan, demikian luasnya. Dan itulah yang ada pada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Dan hadirin, pantas kalau seandainya ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Siddiqah bint Siddiq, dengan sejujurnya beliau berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringgai beliau yang ada pada beliau adalah Al-Quran. Menakjubkan. Dan itulah yang mewarnai kehidupan orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melihat apa yang ada pada Rasulullah. Tidak hanya mereka menunggu apa yang turun daripada Allah, bagaimana wahyu yang diwahyukan, tetapi setiap gerak-gerik yang mereka dapatkan dari Rasulullah mereka senantiasa memperhatikan. Bahkan mereka selalu mengawasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa kiranya yang diucapkan Rasulullah, apa perbuatan Rasulullah, karena semua yang ada pada Rasulullah adalah kedua yang sempurna, perkataannya, perbuatannya, gerakannya. Sebagaimana kita mengetahui ketika mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan al-hadis, apa yang dimaksudkan dengan al-hadis. Dan ini hadirin menunjukkan bahwa benar-benar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah. Tetapi ingat, kembali lagi kita kepada apa yang Allah sebutkan. Yang pertama, liman kana yarjullah, orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah katakan wal yawmal akhir, orang yang mengharapkan yaumal akhir. Menakjubkan hadirin. Coba kiranya kita kembali memahami ketika Allah menyebutkan Rasulullah itu ada uswah yang sempurna, ada qudwah yang sempurna, yang utuh. Ternyata hadirin, puncak daripada kemuliaan seorang hamba ketika dia memuliakan kehidupannya dengan apa yang Allah bimbingkan kepadanya adalah sebuah kemuliaan setelah kematian. Sebuah kemuliaan setelah kematian. Hakikat sebuah perniagaan, kata Imam Nawawi, itu memang menakjubkan. Perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kata Imam Nawawi, kita menyerahkan barang dagangan terlebih dahulu. Dan nilai mata uangnya Allah akan serahkan setelah kematian kita. Yaumal akhir, di hari akhir, di situlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya, akan memberikan. Karena hakikatnya setiap kehidupan seorang hamba adalah melakukan perniagaan antara seorang hamba dengan yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, menakjubkan, uswatun hasanah bagi mereka yang mengharapkan yaumal akhir. Dan memang demikian hadirin, tatkala kita menyingkap akan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beragam perilaku, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan,
akan senantiasa identik dengan apa yang kita dapatkan di dalam kutubul ahadits. Ada yang sifatnya terhib, ada yang sifatnya terghib, ada yang sifatnya terhib, ancaman. Ada yang sifatnya ancaman. Sekecil apapun larangan, disebutkan ancamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari setiap peringai atau perilaku yang jelek, bagaimana balasan orang yang suka berdusta, bagaimana balasan orang yang suka berbuat zalim, bagaimana balasan bagi orang yang melanggar akan akhlak yang karimah. Subhanallah. Bahkan meruginya dan sangat merugi dan contoh bagi kita bagaimana menjadi sesuatu yang tidak ada artinya ketika dikatakan adanya seorang wanita yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menampilkan ibadah-ibadah yang zahirah, tetapi Rasulullah menyatakan ya finnar, dia akan masuk ke dalam neraka tatkala dia mengganggu, memiliki peringai. Tetangganya tidak aman daripada gangguannya. Subhanallah. Hadirin, ini bentuk daripada terhib dan selalu disebutkan. Dan hadirin, peringai yang baik, akhlak yang baik, dia wujudkan sebaik mungkin dalam kehidupannya, dalam beragam interaksi yang tentunya harus bercahaya dengan nur, dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bimbingan Allah yang tidak ada bimbingan yang lebih bercahaya melebihi bimbingan Allah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama memiliki beberapa penafsiran tentang an-nur, dan di sana sebagian para ulama menyatakan bahwa agama ini adalah cahaya. Hadirin rahimanallahu wa iyyakum, banyak dan banyak disebutkan oleh Rasulullah. Setiap peringai disebutkan balasannya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bagaimana orang-orang yang memiliki peringai yang baik, akhlak yang baik, Allah sebutkan keutamaannya di dunia dan di surga. Di dunia sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yablughu darajat as-sa'im wal qa'im bi husni khuluqihi. Seorang hamba benar-benar akan melebihi akan mendapatkan derajatnya orang yang selalu menghidupkan malam hari, selalu berpuasa. Dengan apa? Dengan bi husni khuluqihi, dengan menjaga kesalehan akhlaknya dalam kehidupannya. Subhanallah, dengan menjaga kesalehan akhlaknya di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu hadirin, sangat banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita dan memotivasi untuk benar-benar kita berupaya kembali untuk menata dan membenahi akhlak dalam kehidupan kita. Kalau kita mengharapkan kemuliaan setelah kematian. Dan berikutnya hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan akan bisa menjadi uswah bagi orang yang wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah katsira, banyak berzikir, banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba hadirin, sangat menakjubkan. Kiranya penggalan ayat ini ada kalanya kurang mendapatkan perhatian. Orang hanya mengakui pada penggalan yang pertama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar. Tetapi Allah menuntut yang berikutnya akan menjadi uswatun hasanah, kedua yang benar-benar memiliki arti dalam kehidupan kita. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini hadirin yang harus kita ingat. Dan kalaulah kita melihat
Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau menakjubkan. Apakah sebelum beliau diangkat menjadi nabi, terlebih lagi tentunya setelah beliau diangkat menjadi nabi, kesempurnaan akhlak ada pada dirinya dan Allah memang menjaganya. Hadirin yang perlu kita ingat, seorang nabi, seorang rasul itu memang Allah memberikan ketentuan, memilih dan menjaga dari sebagian hambanya. Antum perhatikan sejarah setiap para nabi, subhanallah, itu terjaga dari masa kecil sudah tampil dalam sosok manusia yang mulia. Tidak ada, dan itu merupakan bagian dari sekian banyak perbedaan antara apa yang dikatakan wali. Kalau ada kalanya yang dikatakan sebagai wali Allah, mungkin sebelumnya adalah orang yang rusak akhlaknya, kemudian Allah memberikan hidayah dan bertobat dan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Allah muliakan dengan agamanya. Akan tetapi seorang nabi tidak ada yang akhlaknya rusak kemudian bertobat dan kemudian Allah angkat menjadi nabi, tidak ada. Nabi itu adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi adalah al-Mustafa, yang dipilih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilihan Allah dan memiliki kesempurnaan dari semua sisi. Hadirin, sejenak kalau tadi kita perhatikan di sisi yang pertama, bagaimana kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah menakjubkan pada nasabnya, merupakan sosok manusia yang paling mulia nasabnya. Mungkin kita tadi mengingat bagaimana nasab beliau Rasulullah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Adi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr dan yang lainnya. Subhanallah, nasab pilihan dan Allah yang memilihnya. Ini dari nasabnya. Adapun dari akhlaknya, maka sebagaimana pujian Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin rahimanallahu wa iyyakum, coba kita perhatikan dari masa kecil Rasulullah secara ringkas. Tidak salah kalau sebagaimana tadi kita dengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan sebagai al-amin, orang yang terpercaya dan tentunya bisa dipercaya. Menakjubkan. Antum ingat, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan, menitipkan harta yang biasa dititipkan oleh orang-orang Quraisy di kala itu. Coba perhatikan bagaimana dari sebuah permusuhan yang dibangun oleh orang-orang Quraisy tidak menafikan Rasulullah untuk tetap bersikap amanah dan adil. Beliau tunaikan amanah, beliau kembalikan harta-harta yang dititipkan kepada beliau sebelum beliau menggerakkan kakinya untuk hijrah menuju ke kota Madinah. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimanallahu wa iyyakum, yang sehingga ketika Rasulullah mengabarkan dan diperintahkan Allah tentunya untuk menyeru orang-orang musyrikin Quraisy, untuk menyeru mereka kembali kepada Allah, kembali beribadah kepada Allah, takut daripada neraka dengan menjadi seorang hamba
yang beribadah kepada Allah, menjauh daripada kesyirikan, ketika diperintahkan kepada mereka dan diberikan muqaddimah kepada mereka dengan sebuah muqaddimah yang menguji bagaimana sikap mereka terhadap akhlak Rasulullah. Dikatakan oleh Rasulullah, wahai penduduk Quraisy, wahai penduduk Mekah, demikian maknanya, kalau seandainya aku kabarkan dari balik gunung ini akan ada tentara yang menyerbu kalian, akuntum musaddiqin, apakah kalian akan membenarkan aku, mempercayai aku? Serentak mereka menjawab, kami tidak pernah mendapatkan sedikit pun kedustaan dari engkau, wahai Muhammad. Ma jarrabna anka kadiban, satu kedustaan pun belum pernah mereka merasakan dan mendengarkan. Maka setelah itu baru Rasulullah SAW mengabarkan tentang hak Allah dan tentang ancaman Allah. Baru saat itu mereka mengkufuri Rasulullah SAW. Hadirin, ini tentunya sedikit dari sekian banyak kisah bagaimana kejujuran yang tidak bisa dipungkiri oleh musuh-musuhnya di kala itu, dan merupakan akhlak yang sangat mulia. Dan hadirin rahimanallahu wa iyyakum, bagaimana empati beliau kepada para sahabatnya, kepada umatnya di kala itu, dan bagaimana semangat beliau, semangat kebaikan akan terwujudkan kepada mereka, tumbuh menjadi umat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, demikian menakjubkan sehingga Allah memujinya dalam ayat yang kita dengar tadi. Hadirin, ayat yang kita baca atau yang dibaca oleh Al-Ustaz Yahya menakjubkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad jaa rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian, telah datang kepada kalian utusan Allah dari diri kalian. Apa sifat yang dimiliki dari utusan Allah ini? Perhatikan apa yang dimiliki daripada peringai dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana harapan Rasulullah, bagaimana tingginya empati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, terwujudkannya kebaikan kepada para sahabat. Dikatakan azizun alaihi ma anittum, Rasulullah itu sangat berat. Beliau merasakan bagaimana beratnya ketika ada sesuatu yang menyulitkan akan umatnya. Tidak ada sesuatu apa atau tidak ada sekecil apapun yang mengganggu para sahabatnya, yang menjadikan sedih para sahabatnya, kecuali hal itu sangat dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hadirin, selalu dan selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur para sahabatnya, membawa mereka dalam semangat untuk beramal, tampil sebagai seorang sosok pemimpin yang menyatu dengan umatnya, merasakan kesedihan mereka sebagai kesedihannya, kegembiraan mereka sebagai kegembiraannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, suatu saat ada salah seorang sahabat Zahir radhiyallahu taala anhu berada di pasar. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluknya dari belakang.
dipeluk oleh Rasulullah SAW dengan pelukan yang hangat. Ketika dipeluk dari berada belakang, kaget sahabat ini, menoleh ke belakang. Ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasul berkata, siapakah yang mau membeli budak ini? Katanya. Kaget sahabat ini. Ya Rasulullah, apakah aku tidak berarti? Katanya. Apakah aku tidak ada harganya, wahai Rasulullah? Maka Rasul menimpali dari apa yang dikatakan sahabat ini. Dikatakan, sungguh engkau ini orang yang harganya sangat mahal. Kaget dia. Dikatakan seorang manusia yang harganya sangat mahal. Tetapi kata Rasulullah, di sisi Allah yang sangat mahal. Sangat mahal di sisi Allah. Karena engkau adalah seorang hamba, abadun. Dan tentunya hadirin, tidak ada yang bisa membeli dengan harga yang paling tinggi hamba ini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Candanya Rasulullah melembutkan hati-hati para sahabat. Yang sehingga ketika Rasulullah bersikap tegas kepada para sahabat, bolehlah kita katakan Rasulullah bersikap keras, mereka akan mengambil sikap tegas dan keras Rasulullah menjadi pecutan bagi mereka, menjadi motivasi untuk berubah dan menyadari akan kesalahan, bukan menjadikan mereka benci dan marah kepada Rasulullah. Kan Rasulullah ketika marah tidaklah menginginkan kejelekan dan bukan muncul daripada hawa nafsunya untuk menghinakan dan menjelekan, apalagi bangga dengan kejelekan, dengan kesalahan ketika saudara jatuh dalam kesalahan. Hadirin, ketika Rasulullah SAW mendapatkan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu memanjangkan salatnya, dalam keadaan hadirin yang dipanjangkan adalah salat, yang dipanjangkan adalah ibadah, yang dibaca, yang dipanjangkan adalah kalamullah, yang dipanjangkan adalah sesuatu yang agung di sisi Allah. Akan tetapi tentunya yang di belakangnya beragam keadaan umat manusia. Ada di antara mereka yang tua, ada di antara mereka yang memiliki kebutuhan berhajah, ada di antara mereka anak-anak, ada di antara mereka yang sakit. Maka Rasulullah mengingatkan dengan sebuah perkataan yang subhanallah tegas tetapi merubah. Dan inilah apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa peringatan Rasulullah SAW benar-benar membawa kebaikan dan keberkahan. Dikatakan kepada Mu'adz, "Abattanun anta ya Mu'adz?" Apakah engkau ini tukang fitnah wahai Mu'adz? Subhanallah. Hadirin, kalau orang yang marah adalah orang yang mencintai kita dengan adanya harapan kebaikan untuk kita, Masya Allah, ini yang akan menjadikan kita memperhatikan, kembali mengingat apa yang kita lakukan. Hadirin rahimanallah wa iyyakum, maka dikatakan Allah sifati azizun alaihi ma 'anittum, berat kiranya dirasakan oleh Rasulullah apa yang menimpa kalian. Dalam keadaan hadirin para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, memang subhanallah orang yang paling mencintai Rasulullah. Dalam keadaan para sahabat juga menjadi manusia, tidak menginginkan adanya kesulitan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menjadi umat yang paling tidak rela kalau seandainya Rasulullah tersakiti ataupun disakiti. Subhanallah, sebuah kehidupan yang menakjubkan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika berhijrah dengan Rasulullah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua tempat persembunyiannya, maka Abu Bakar masuk terlebih dahulu, mengecek setiap keadaan ruangan itu, di gua itu, mana yang ada lubang ditutupinya, dengan harapan kalau seandainya ada hewan melata yang berbisa ataupun serangga yang berbisa tidak menggigit Rasulullah.
tidak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah Rasulullah setelah ditutup beberapa bagian lubang yang ada di gua itu, dan tersisa satu lubang yang sudah habis kain ataupun sesuatu yang untuk menutupnya, maka dia tutup dengan anggota tubuhnya. Yang kemudian Rasulullah masuk dan berbaring di pangkuan di paha Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan tatkala Abu Bakar dalam keadaan demikian memangku manusia yang paling mulia ini, tiba-tiba ada binatang serangga yang menggigit tempat yang ditutup oleh tangan atau anggota tubuh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar menahan rasa sakit. Tidak sanggup beliau untuk mengeluarkan kata-kata sedikit pun ataupun menangis. Dalam keadaan sakit mendera beliau, khawatir kalau seandainya Rasulullah itu terganggu dari istirahatnya. Tetapi siapa yang bisa menahan air mata untuk keluar? Bisa kita menahan rasa sakit, tetapi air mata tidak akan bisa ditahan. Keluarlah tetesan air mata dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membasahi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala bertetesan air mata di tubuh Rasulullah, maka bangkitlah bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ditanya, ada apa gerangan? Hadirin, demikianlah Rasulullah menjadi orang yang paling perhatian, tidak ingin sesuatu mengganggu para sahabatnya. Pun demikian para sahabatnya. Hadirin, inilah kehidupan orang-orang yang mulia. Ditambah lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok manusia yang bersemangat, haris, bersemangat untuk sampainya dan datangnya, terwujudkannya kebaikan Allah untuk umat ini. Masya Allah. Kalau setiap kita memiliki semangat seperti ini, harisun, bersemangat untuk sampainya kebaikan kepada umat, Masya Allah, dia akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil menjadi manusia yang penuh dengan kesabaran, tampil menjadi manusia yang penuh dengan kelembutan, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Apakah itu kelembutan? Apakah itu sikap tegas dan keras? Subhanallah. Dan ini merupakan kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, tidak ada satupun perkara yang baik kecuali telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Sempurna, tidak ada satupun kebaikan yang disembunyikan oleh Rasulullah. Semuanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hadirin, sempurna agama, telah sempurna. Sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menutupinya, utuh sampai kepada umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada kekasihnya dengan ancaman yang sangat dahsyat. Allah katakan, jangankan menutupi, dia menyatakan sesuatu yang bukan dari Allah, maka ancamannya sebagai firman Allah, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin thumma laqata'na minhu al-watin. Subhanallah, akan dipotong uratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak pernah menutupi sekecil apapun kebaikan itu. Maka hadirin,
Sampai para sahabat mereka berkata, mengabarkan kepada kita kesempurnaan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan sampai pun seekor burung yang mengepakkan sayapnya kecuali illa wa dzakara minhu ilman. Dzukira minhu ilman, disebutkan tentang ilmunya. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir Allah katakan, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim. Orang yang sangat belas kasihan, sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Hadirin, ini yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau demikian tingginya dan agungnya. Dan dikatakan oleh para ulama, ketika para ulama menyebutkan bagaimana usul daripada akhlak yang mulia, maka satu persatu daripada usul akhlak yang mulia ini, kalau kita cermati, akan membawa kita kepada sebuah pemahaman bagaimana sempurna dan agungnya dan hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ayat wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengingatkan ayat ini merupakan usul daripada akhlak yang sempurna, akhlak yang karimah. Itu wal kadhimin al ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin, perhatikan pengalan yang pertama, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Silahkan perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana marah yang terjadi pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sikap beliau dalam mengatasi beragam perkara yang wallahi demi Allah tentunya akan sangat berat untuk kita menghadapi sebagaimana Rasulullah menghadapinya. Hadirin, tatkala beliau di Mekah, menjalankan dakwah tauhid, coba antum perhatikan beragam gangguan dirasakan oleh beliau. Hadirin, ikhwati fillah, rahimanallahu wa iyyakum. Tindakan apa yang tidak pernah dilakukan oleh musyrikin Quraisy? Perilaku apa yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makar yang busuk, beragam upaya, bahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, wa id yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan tatkala orang-orang membuat makar kepada engkau ya Muhammad, liyuthbituka, untuk menahan kamu atau membunuh kamu atau mengusir kamu. Tetapi Allah menyatakan wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat makar dan Allah juga membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah yang sebaik-baik membuat makar.
Hadirin perhatikan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi makar yang sangat busuk. Sedihnya Fatimah radhiyallahu taala anha ketika melihat ayahandanya bersujud di hadapan Ka'bah menunaikan salat, datang musyrikin Quraisy membawa bangkai yang sangat busuk, bangkai dari ari-arinya anak unta yang baru dilahirkan. Anak unta diambil yang mengelilingi tubuhnya, yaitu bukan ari-arinya, yaitu kulit yang menyelimuti tubuhnya. Sebagaimana bayi tentunya di dalam rahim ada yang menyelimutinya. Maka diambillah itu yang sudah membusuk, kemudian dibawa dan diletakkan di atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan di atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi subhanallah, demikian sabarnya. Demikian sabarnya. Kemudian bagaimana tindakan orang-orang Taif yang mana Rasulullah datang untuk memberikan kabar gembira kepada mereka, datang dengan sebuah harapan yang besar, mereka menyambut seruan Allah. Tetapi subhanallah, Rasul mendapatkan sambutan yang sangat menyakitkan, lemparan batu dan yang lainnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi subhanallah, ketika datang Malakul Akhshabain yang menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dengan perintah dari Allah izinkan. Tapi Rasul tidak memilih apa yang menjadi tawaran dari Malakul Akhshabain. Tatkala dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau berkeinginan untuk memerintahkan aku untuk mengangkat gunung ini yang di Taif, kemudian dijatuhkan kepada mereka, niscaya aku akan melakukannya. Subhanallah. Tetapi bukan itu harapannya, bukan itu yang diminta. Bahkan yang keluar adalah doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keluar adalah harapan kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanallah. فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Sesungguhnya mereka adalah umat yang tidak mengetahui, tidak berilmu. Subhanallah. Demikian yang dikatakan Rasulullah. Dan yang lainnya demikian banyak. Contoh dari manusia yang kadzibin al-ghaidha, orang yang sangat kuat dalam menahan emosinya. Dan subhanallah, kekuatan dalam menahan amarah ataupun emosi akan mendatangkan hikmah yang sangat agung. Bagaimana kelak akan berbondong-bondong manusia menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jangankan di Mekah, di Madinah, ketika kekuatan kaum muslimin dalam keadaan sudah stabil, berkuasa kaum muslimin di kota Madinah di kala itu, datang orang Badui dengan congkaknya atau dengan kebiasaan ala Baduinya. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menarik kain Rasulullah sehingga sampai sulit Rasulullah bernafas, ditarik dan diangkat oleh orang Badui ini seraya menyatakan, berikan hartamu untukku. Subhanallah. Kalau ada orang kepada kita datang menarik baju kita, kemudian meminta harta kita, minta uang dengan cara yang seperti ini, subhanallah, kiranya setiap kita akan memiliki reaksi yang beraneka ragam. Tetapi tidak bagi Rasulullah. Tidak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasul memberikan hartanya, pulang orang Badui ini dan menyeru kepada kaumnya, berimanlah kalian kepada seseorang yang la yakhshal faqra ala nafsih,
Beribadah kalian kepada sosok manusia yang tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran pada dirinya. Menakjubkan. Yang tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran pada dirinya. Berbondong-bondong orang mendapatkan hidayah dengan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebagaimana dalam hadis yang insyaallah sudah dibahas dalam kitab At-Taharah, ketika ada orang Badui datang dan kencing di dalam masjid. Subhanallah. Kiranya kalau kita yang melihat, apa yang terjadi? Tapi tidak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga merupakan pelajaran yang besar bagi kita. Pelajaran yang besar bagi kita. Ketika orang bodoh ini mendapatkan sikap dan sifat dari Rasul yang demikian menakjubkan, sehingga dengan spontan dia menyatakan, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Subhanallah. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad, dan jangan engkau rahmati selain daripada kami. Subhanallah. Muncul dengan spontan karena melihat bagaimana sosok manusia yang menakjubkan, senantiasa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya di Mekah. Maka hadirin, merupakan pelajaran yang besar bagi kita untuk saat ini. Untuk saat ini kita melihat beragam reaksi kaum muslimin menanggapi film yang menyebar, yang merupakan cacian kepada Rasulullah, cacian kepada agama kita yang mulia ini. Coba bandingkan reaksi antara orang-orang yang berilmu dengan reaksi orang-orang yang memang indera perasanya itu tidaklah demikian kuat. Hadirin, dia menyadari, dia merasakan muncul kecemburuan itu dalam perkara kalau sudah demikian baru ada kecemburuan. Dalam keadaan kalau para sahabat kecemburuan itu muncul dari sekecil apapun, ketika ada sesuatu sunnah Rasulullah dilecehkan atau dipermainkan, marah mereka, cemburu mereka. Sampai ada orang, subhanallah, kalau kita lihat bagaimana tegasnya para sahabat dengan orang-orang yang mempermainkan sunnah. Masya Allah. Sering kita dapatkan ketika ada orang yang mempermainkan sunnah, dan ketika sudah diingatkan dan tidak ada perubahan, maka dikatakan, demi Allah aku tidak akan mengajak bicara kamu selama-lamanya. Masya Allah. Kepekaannya itu demikian kuat. Kalau sekarang peka dalam perkara yang seperti ini, yang bukan berarti boleh, bahkan itu merupakan kewajiban daripada kecemburuan kita, tetapi menunjukkan lemahnya kepekaan. Pukulannya itu kalau tidak besar, tidak menyadarkan mereka, dan hanya sesaat, dan sungguh memilukan pun caranya. Masya Allah, hadirin, memalukan. Bagaimana reaksi orang-orang yang menampilkan kecemburuan mereka dan amarah mereka dari film yang menjijikkan itu. Tapi dengan tanpa sadar, terjebak kita dalam skenario yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Adanya benturan antara kita dengan sesama kaum muslimin, antara kita dengan pihak keamanan, perang secara praktis tanpa membutuhkan adanya korban di antara mereka. Korban hanya satu dari kalangan orang kafir di Libya, itu pun tanpa sengaja karena menghirup daripada uap ataupun udara. Adapun dari kaum muslimin di Pakistan, 30 orang di tempat ini, bentrokan antara kaum demonstran dengan pihak keamanan. Di setiap negara ada korbannya. Kalaupun tidak ada korban, ada kerusakan, ada harta yang dikorbankan. Semuanya sia-sia. Perang
dalam bentuk yang sangat praktis. Dan inilah yang memang diinginkan. Kan hakikatnya memang subhanallah hadirin rahimanallah wa iyyakum. Mereka tahu akan kacau keadaan sebuah kaum atau keadaan negara atau kaum muslimin dengan cara yang seperti ini. Mereka akan perang sendiri. Walaupun mungkin mereka akan menampilkan kecintaan mereka kepada Rasulullah, tetapi musuh pun tahu umat ini tidak mengetahui bagaimana kecintaan yang sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar-benar umat ini cinta kepada Rasulullah, muncul sebagai orang yang ittiba, tidak akan berani. Karena mereka tahu kekalahan mereka di setiap saat adalah terhadap orang-orang. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang berittiba, mereka tahu dari sejarah yang telah mereka rasakan, yang hakikatnya in tansurullah yansurkum, Allah menolong kalian. Tatkala kita menolong Allah subhanahu wa ta'ala, menolong Allah dengan setiap kita menegakkan amalan, menegakkan agama Allah pada setiap diri kita. Hadirin, kalau celaan, sedari dulu mereka celaan. Bahkan ketika masa Rasulullah, di masa yang stabil, yang kuat pada waktu itu, ada orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah di kota Madinah. Datang orang Yahudi kepada Rasulullah, kemudian berkata kepada Rasulullah, "Assalamu alaik, racun kematian untukmu wahai Muhammad." Celaan atau bukan celaan? Celaan. Dia datang Rasul langsung dan didengarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wajar ketika Aisyah cemburu, marah, maka dibalas dengan balasan yang subhanallah, yang menurut kita setimpal tentunya. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ini mungkin dalil kita. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa 'alaika as-sam wal la'nah." Ditambah lagi dengan laknat, semoga racun dan kematian dan laknat atasmu. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hadirin rahimanallah wa iyyakum. Rifqan ya Aisyah. Pelan-pelan wahai Aisyah. Rifqan. Hadirin, tidak sanggupkah Rasulullah di kala itu, yang mana beliau di saat itu adalah sebagai seorang nabi dan memiliki kekuatan tentunya untuk mengeluarkan pedangnya kemudian memenggang leher orang Yahudi ini? Sangat sungguh. Tidak sanggup Aisyah pada waktu kemudian mengambil batu atau mengambil senjata kemudian melukai Yahudi itu. Sangat bisa dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi hadirin, semuanya diletakkan pada tempatnya. Sikap keras itu ada tempatnya, ada pelakunya, ada saatnya. Semuanya ditentukan oleh syariah, dan setiap kita hendaknya berjalan pada kapasitasnya. Benar, orang yang mencaci Rasulullah, kata para ulama, hukumannya di antaranya adalah hukuman mati. Tetapi hadirin, siapa pelakunya? Siapa yang berhak untuk melakukannya? Bagaimana caranya? Kapan? Dipertimbangkan oleh para ulama. Mereka yang mengambil istinbat hukum, bukan umat, bukan kita. Kalau kita mengambil istinbat hukum, ya sebagaimana yang kita lihat, mereka iuran untuk beli bendera Amerika, kemudian mereka bawa untuk mereka bakar. Menjadi kaum mubadirin, mengorbankan harta bukan di jalan Allah. Subhanallah. Hadirin, semuanya membutuhkan cahaya ilmu, kesabaran. Makanya sangat memilukan dan memalukan reaksi yang mereka ambil atau mereka katakan sebagai bagian daripada jihad, dalam keadaan
Tidaklah demonstrasi merupakan bagian daripada jihad, walaupun dalam bentuk pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pekan kemarin kita ingatkan penggalan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan haramnya berdemonstrasi. Kata Rasulullah dalam penggalan hadis, "Wa man dhayyaqa tariqan wa adha musliman fala jihad lahu." Ketika reaksi kalian ini menjadikan terganggunya jalannya, sempitnya jalanan, dan menyakiti saudaranya, mengganggu yang lainnya kaum muslimin, fala jihad lahu, tidak ada jihad dari apa yang mereka lakukan. Itu bukan jihad. Lalu bagaimanakah kalau seandainya kita kembali dengan beragam sabda-sabda Nabi yang mengingatkan bagaimana kita menampilkan kecintaan dan kecemburuan, yang sehingga seharusnya setiap kita bergerak dengan cahaya ilmu, bukan dengan sebuah emosi. Hadirin, bahkan yang ada kalanya sangat memilukan dan kita katakan lagi memalukan. Katanya mereka membela Nabi. Coba lihat yang berdemonstran, Masya Allah. Kita lihat bagaimana penampilan zahirnya, Masya Allah. Ada kalanya mungkin di antara mereka memakai kaos yang bertuliskan nama-nama pemain-pemain orang yang kafir. Di mana kecemburuannya? Menirakan kami cinta Rasulullah, katanya. Di belakang kaosnya bertulis Manchester United. Masya Allah. Ini siapa yang diteriakkan? Nah, kalau seandainya Umar ibn Khattab sampai memiliki ketentuan, sepatu yang dipakai kaum muslimin tidak boleh dipakai orang kafir, dan orang muslimin tidak boleh memakai sepatu orang kafir. Lalu bagaimana kalau melihat kaum pencinta Nabi ini sekarang? Nah, hadirin rahimanallahu wa iyyakum. Demikian halnya. Oleh sebab itu, keutamaan dan kemuliaan adalah pada ittiba'. Dan tentunya tidak ada yang lebih sempurna di dalam melihat sebuah contoh ataupun qudwah melebihi ketika kita melihat kedua yang agung dan uswah yang mulia. Hadirin rahimanallahu wa iyyakum. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, mencurahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya akan sangat banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Wa atubu ilallah. Dan silahkan bagi yang mengetahui kesalahan dan mengingat kesalahan dari apa yang kita sampaikan, tolong sampaikan. Tentunya kita adalah manusia yang khata', banyak kesalahannya. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan wa subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.